Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin Ahad pagi di Masjid As-Sabari di kota Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita pagi hari ini adalah harus beda. Kenapa harus beda? Karena memang berbeda. Sesuatu yang berbeda harus dibedakan. Dan sesuatu yang sama harus disamakan. Tidak adil kalau sesuatu yang berbeda disamakan, dan tidak adil kalau sesuatu yang sama dibedakan. Sesuatu yang beda harus dibedakan, dan sesuatu yang sama juga harus disamakan. Antara iman dengan kufur sama atau tidak? Sama atau beda? Berarti harus disamakan atau dibedakan? Harus dibedakan. Antara kebaikan dan keburukan sama atau beda? Berarti harus dibedakan. Ketika sesuatu yang berbeda disamakan atau sesuatu yang sama dibedakan, itu adalah perbuatan yang tidak adil. Perbuatan yang tidak adil. Kasih sayang kepada anak, semuanya anak sama, maka kasih sayangnya juga harus sama. Ada dua orang yang berbeda, satunya pencuri, satunya santri. Disamakan? Ya harus dibedakan. Lawong beda, satunya maling, satunya santri. Ya. Satunya sholat, satunya enggak sholat. Sama apa beda? Beda. Satunya jujur, satunya pembohong. Sama atau beda? Beda. Sesuatu yang beda memang harus dibedakan. Dan sesuatu yang sama harus disamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Surat apa? Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah itu surat nomor pinten? Wah, pada hafal ya? Oh, anak tulisannya mulane pada hafal. Surat Al-Jathiyah nomor pinten? 45 ayatnya 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum
Sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami tentang mriki sinten? Allah. Bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Yang satunya jahat, yang satunya baik. Sama atau beda? Beda. Satunya beriman, satunya tidak beriman. Sama atau beda? Beda di mana? Di dalam kehidupan di dunia, mahyahum wa mamatuhum. Beda di kehidupan dunianya dan beda di kehidupan akhiratnya. Kalau ada sesuatu yang beda kemudian disamakan, Allah katakan sa'ama yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang menyamakan sesuatu yang berbeda itu adalah penilaian yang buruk alias enggak benar. Lah wong beda kok disamakan. Saya tanya, surga sama neraka beda apa sama? Beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk orang-orang yang beriman dan menyediakan neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Surga dan neraka itu bedanya amat sangat jauh sekali pol. Ya. Antara negeri, antara tempat isinya kenikmatan. Segala macam kenikmatan ada di dalamnya. Dengan tempat yang isinya azab, segala bentuk azab ada di dalamnya. Sama atau beda? Beda. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah sediakan neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Dua tempat yang berbeda. Karena balasan yang disediakan oleh Allah di akhirat surga dan neraka berbeda, maka orang-orang yang beriman di dunia ini harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kenapa harus berbeda? Karena balasannya di akhirat juga berbeda. Kalau orang yang beriman akidahnya sama dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, ibadahnya sama dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, akhlaknya sama dengan orang yang tidak beriman. Terus kenapa nanti di akhirat minta masuk surga? Ya. Kalau sama dengan yang tidak beriman, berarti masuknya kemana? Ke neraka. Orang yang beriman harus beda akidahnya. Kenapa? Karena orang yang beriman akidahnya adalah tauhid. Napa tauhid? Hanya beribadah kepada Allah. Teng surat napa niku? Ora sato-ato. Surat Subhanallah. Surat Al-Fatihah. Apal napa mboten? Ora apa lek kebangetan lah. Ayatnya napa njajal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu njajal artinya napa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Bapak-bapak, iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepadamu kami minta tolong. Itu tauhid. Tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itu namanya tauhid. Orang yang beriman akidahnya lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dituju Allah Subhanahu wa taala. Arep barang gawe minta tolongnya sama siapa? Allah. Napa teng Mbah Dukun? Kepada Allah atau Mbah Dukun? Kepada Allah.
Anaknya mau masuk ujian, minta tolongnya kepada Allah. Jenengan warungnya pengen laris, minta tolongnya sama Allah. Apa masang jimat? Masang jimat atau minta tolong sama Allah? Ini orang yang beriman. Karena dia punya prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang beriman akidahnya harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ibadahnya itu mendua. Kenapa mendua, Bu? Bapak-bapak lebih paham ini. Mendua, Bapak? Bukan poligami. Mendua itu maksudnya selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Salate untuk Allah, tapi giliran beleh sapi gonyi roro kidul, itu namanya mendua. Ya. Padahal Allah sudah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah, menyembelihlah untuk Allah, semuanya untuk Allah. Itu namanya tauhid. Kalau sholatnya untuk Allah, nyembelihnya untuk Nyi Roro Kidul, itu namanya mendua. Bahasa sing genahe syirik. Ya. Orang yang beriman akidahnya tauhid. Orang yang tidak beriman akidahnya syirik. Harus beda atau tidak? Harus beda. Apakah cuma akidahnya Ustadz yang beda? Tidak. Ibadahnya juga harus beda. Orang yang beriman, ibadahnya berkualitas lahir dan batin. Semua ibadah, ini sering saya sampaikan. Semua ibadah di dalam agama kita ada lahirnya, ada batinnya. Salat, ada lahirnya, ada batinnya. Zikir, ada lahirnya, ada batinnya. Puasa, ada lahirnya, ada batinnya. Haji ada lahirnya, ada batinnya. Semua ibadah di dalam agama kita ada lahirnya, ada batinnya. Contoh, sholat. Lahirnya nopo? Gerakan, bagus. Terus, bacaan. Allahu Akbar. Angkat tangan, sedekap. Niki jenengane lahir nopo batin? Lahir. Panjenengan ngucap Allahu Akbar, lahir nopo batin? Lahir. Batine nopo? Batine niat sing ikhlas. Udu karena arep nyalon nembe salat. Ya. Jadi niatnya, dalemannya, batinnya. Termasuk batinnya itu juga khusyuk. Niku juga termasuk batin. Ibadahnya orang yang beriman itu memperhatikan kualitas lahir dan kualitas batin. Kualitas lahirnya dia perbaiki sesuai dengan tuntunan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah ngendika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Napa artinya jajal? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Coba perhatikan. Jenengan yakin apa mboten nek salate sampun kados salate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dereng. Padahal le salat sampun pinten tahun? Kawit zaman PAUD. Nganti seprene. Masya Allah, 20 tahun salat. Apa kita nggak kepengen tahu bagaimana cara Nabi SAW salat yang benar? Jadi Nabi SAW itu takbiratul ihramnya kayak ngapa sih? Apakah jari-jarinya dibenggang kayak gini? Apa dirapetakan? Terus telapaknya madep ke depan ke arah kiblat, apa madep mengkuping? Terus goleng ngangkat sepiro, apa semene?
Apa semene? Apa kita nggak pengen belajar? Udah mulai sinau. Kemudian ketika meletakkan di atas dada atau di atas perut, ada macam-macam. Ada yang naruhnya di pinggir sini, nggih. Wonten sing teng ngisor wudel, wonten sing teng dada. Niki sing bener sing pundi? Ada orang yang begitu naruh saja, ana sing diputer-puter sisin. Ada yang langsung, ki sing bener sing ngendi? Ya. Ini namanya memperhatikan kualitas lahir. Napa? Kualitas lahir. Termasuk kualitas lahir juga bacaan. Ya. Sing bener, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing bener sing pundi? Itu namanya memperhatikan kualitas lahir. Orang yang beriman itu ibadahnya beda dengan orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman itu memperhatikan perbalikan kualitas. Di dalam agama kita yang lebih penting kualitas atau kuantitas? Kualitas. Apakah kuantitas mboten penting? Penting, tapi lebih penting kualitas. Ya. Wah nyong salate wis akeh banget. Kualitasnya bagaimana? Lahiriahnya bagaimana? Batiniahnya bagaimana? Bukan cuma lahiriah yang diperhatikan oleh orang yang beriman, batinnya juga diperhatikan. Ikhlasnya selalu dia perbaiki. Ketika muncul penyakit riya, dia kikis, dia usir, dia buang penyakit tersebut. Khusyuk ini juga termasuk ibadah batin. Ya. Apakah sudah pernah khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam? Sampun napa dereng? Dereng, ya. Padahal pun pinten tahun golek salat, ya. Wis puluhan tahun. Orang yang beriman itu ibadahnya beda dengan orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman ibadahnya memperhatikan kualitas lahir dan kualitas batin. Akidah beda, ibadah beda, akhlak juga beda. Orang yang beriman, akhlaknya selalu mulia kepada siapapun. Dari orang yang terdekat sampai orang yang terjauh. Orang yang terdekat sinten? Orang tua. Makanya orang yang beriman ora tahu kelalen birrul walidain. Dan birrul walidainnya orang yang beriman itu tulus bukan bulus. Bedanya tulus kalau bulus apa? Napa jajal Bu? Tulus karo bulus bedanya apa? Nek tulus niku ikhlas, nek bulus apa? Ada udang di balik batu. Itu namanya bulus. Panjenengan birrul walidaine tulus napa bulus? Temenan. Bismillah. Contohnya birrul walidain sing bulus niku pripun Ustaz? Jenengan dapat amanah untuk ngurumat orang tua. Sakit-sakitan. Jenengan rumat dengan sebaik-baiknya. Bagus? Bagus. 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, giliran bagi waris. Nyong dene kur semene. Mbok nyong sing ngrumat wong tuane. Jenengan itu ngrumat wong tua nggolet apa sih? Nggolet waris napa nggolet pahala? Kenapa diungkit-ungkit? Bisa-bisa usaha jenengan, pengorbanan jenengan selama 12 tahun mubah.
Na'udzubillahi min dzalik. Beribadah itu yang tulus. Kenapa kita birrul walidain? Karena Allah nyuruh kita birrul walidain. Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Allah akan ridha manakala orang tua ridha. Maka orang yang beriman berbeda akhlaknya dengan orang yang tidak beriman. Kepada orang tuanya, kepada pasangannya. Pasangan itu nek bapak berarti istri. Kalau ibu berarti suami. Orang yang beriman akhlaknya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Nek sampun ngaji, berarti akhlaknya harus berubah menjadi lebih baik. Wis sering ngaji asih medit karo bojone. Wonten Bu? Wah. Sing pundi Bu bapake? Harus berubah dong. Ya. Sudah ngaji, sudah beriman, akhlaknya harus berubah kepada istrinya. Ibu juga sama. Kalau sudah ngaji, disuruh sama suaminya, Bu, gawekaken kopi, jawabnya apa? Jawabnya apa, Pak? Gawe dewek. Wah, ini berarti balas dendam gitu. Harus beda. Yang betul jawabannya apa, Bu? Nggih, Pak, sendika dawuh. Ya. Kata sendika napa mboten, Pak? Wonten sing nggih, wonten sing mboten. Ya. Perbaiki dong. Orang yang beriman itu akhlaknya harus beda. Ya. Akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak harus berbeda. Orang yang beriman menghadapi anak harus lebih sabar. Harus memperhatikan pendidikan anak, sudah sholat atau belum. Jangan sampai anak kita babar blas, gak pernah ke masjid. Sekali ke masjid langsung nengarepe imam. Nopo? Wis mati disolati. Orang tahu mau masjid. Begitu mau masjid langsung udah jadi imam, nengarepe imam. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Panjenengan punya putri-putri disuruh nutup napa? Aurat. Jangan sampai nutup auratnya nanti dibungkus pakai kain kafan. Seumur-umur enggak pernah nutup aurat, begitu nutup aurat langsung rapet jipet. Dijiret maning. Itu nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah berat. Ya. Akhlaknya orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ya. Itu kepada orang-orang dekat, termasuk kepada orang-orang yang jauh sekalipun. Baik jauh akidahnya maupun jauh jaraknya. Jauh akidahnya itu berbeda agama. Orang yang beriman, akhlaknya kepada orang yang beda agama tetap baik. Ya, orang mentang-mentang beda agama ngesuk tekirim bom. Mboten. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain menyebabkan kalian menjadi tidak berlaku adil kepada orang tersebut. I'dilu, berbuat adillah. Karena sungguh keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau tetangga kita butuh bantuan, tenaga kita, walaupun dia non-muslim, bantu kalau memang kita bisa bantu. Ana wong kecemplung sumur. Tolong. Agamanya apa? Kata seniku napa mboten? Mboten. Kulo Islam Pak, Islam. Ormasnya apa?
Aduh. Ya, tolong sekalipun kepada orang yang beda jauh dengan kita. Ya. Ini akhlaknya orang yang beriman. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun orang yang beriman akhlaknya beda dengan orang yang tidak beriman. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada seorang masuk surga hanya dengan memberi air kepada seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing dikasih air bisa masuk surga. Di mana ada ajaran seperti itu kalau bukan di dalam Islam? Ya. Maka orang yang beriman harus beda akhlaknya. Satu, harus beda akidahnya. Dua, harus beda ibadahnya. Tiga, harus beda akhlaknya. Empat, harus beda muamalahnya. Muamalah itu kaitannya dengan urusan bisnis, urusan politik, urusan sosial. Ini harus beda. Orang yang beriman ketika berbisnis, panduannya adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbisnis, orang yang beriman tidak pakai tipu menipu. Kita temenan loh, modalnya kur 10.000, temenan, diyakin wala gokin. Pira 10.000, padahal kur 5.000. Wonten tiyang kados niku? Kathah. Pundi sing teng pasar? Janji temenan, ki motor, mobil ki isi mulus temenan. Jebule anu bar tabrakan terus dipoles. Ini bukan cara bisnisnya orang yang beriman. Orang yang beriman bisnisnya nggak pakai riba. Itu orang yang beriman. Harus beda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Nggak boleh alasannya, ya kabeh-kabeh kayak gue. Loh, kok nyontosin kabeh-kabeh? Orang yang beriman harus beda. Bisnisnya bersih. Supaya hasilnya berkah. Berkah niku nek dipangan marakaken awake sehat. Kalau dimakan membuat tubuh ini semangat untuk digunakan beribadah. Berkah itu kalau dimiliki membuat hati menjadi tenang. Itu berkah. Ya. Jangan sampai gara-gara riba tersebut kemudian bisnis kita menjadi tidak berkah. Hasilnya tidak berkah. Dimakan ke perut tumbuh menjadi daging yang tidak berkah. Daging yang tidak berkah. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, itu nanti daging tersebut tempat yang paling cocok adalah di neraka. Napa jenengan tega bayi jenengan itu loh. Bayi jenengan yang jenengan timang, jenengan sayang, jenengan kasih makan dari hasil riba. Nanti bagaimana ketika dia dimasukkan ke dalam na'udzubillah, ke dalam neraka? Karena kita yang ngasih asupan makanan yang haram. Ya. Orang yang beriman bisnisnya harus beda dengan orang yang tidak beriman. Gak ada tipu menipu, gak pakai riba, apalagi pakai jasa dukun. Wis ngaji sih meng dukun. Dukun apa? Dukun picet ya Rabbab. Napa dukun bayi? Dukun bayi sih mboten napa-napa. Maksudnya dukun apa? Dukun penglaris, dukun pengasihan, dukun pelet, dukun apa malih? Dukun santet.
Oke sainganku kayak keberi carane ben bangkrut ya. Santet bae. Wis ngaji sembang dukun. Ya beda, harus beda. Bisnisnya orang yang beriman harus beda. Bisnisnya orang yang beriman tidak melalaikan dari ibadah yang pokok. Contohnya mangsane sholat ya sholat. Sudah dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah. Napa artinya? Ayo pada sholat. Jawabnya engko dhisik tanggung. Pelanggane lagi akeh eman-eman. Nauzubillahi min dzalik. Pelanggane gawe duit pira sih? 500.000. Allah Subhanahu wa taala kasih kita berapa? Pelanggan kita ngasih kita 500.000. Allah Subhanahu wa taala kasih kita berapa? 500 juta? Kedua mata kita ini harganya berapa? Panjenengan mau nun sewu kedua matanya dituku? Purun mboten? 500 juta? Ya wis siji 500, siji 500 semiliar. Berarti harganya berapa mata kita? Pelanggan ngaweli 500.000 mengalahkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita bukan hanya miliaran, bahkan triliunan. Orang yang beriman bisnisnya harus beda. Waktunya sholat, sholat. Waktunya istirahat, istirahat. Aja ngoyo. Ya. Ada sebagian orang, Masya Allah, urung subuh, wis buka. Engkau tutupnya kapan? Jam 12 bengi. Ya Allah, Pak, butuh istirahat. Nabi SAW katakan, wa inna li jasadika alaika haqqa. Pak, Bu, tubuh ini punya hak. Haknya adalah istirahat. Rasul SAW pesan, wa ajmilu fit talab. Proporsionallah dalam bekerja. Proporsional sih kepriwe. Proporsional gue wow. Mangsane sholat ya sholat. Mangsane ngaso ya ngaso. Gue jadi proporsional. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Surat apa? Napa? Yakin nggih? Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian alias waktunya istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Awan pancen wektune nggo pahal. Ya. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Ini dalam berbisnis. Di dalam berpolitik, orang yang beriman harus beda dengan orang yang tidak beriman. Politiknya orang yang beriman harus bersih dan santun. Tidak boleh orang yang beriman politiknya pakai suap menyuap. Contohnya money politik. Niku nek pandangan badhe pilihan terus jenengan dikirimi duit, kue jenengane suap. Nek ditampani kepriwe? Nek diparingi. Nun sewu pinten sih biasanya kula alhamdulillah nek ana sing kaya kuwi tek tolak. Biasanya pinten sih aku ora tau buka sih. Tek tolak langsung. Pinten sih niku? 50. Astagfirullah. 50. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW mengendika, Ar-rashi wal murtashi. Yang menyuap dan yang disuap. Siapa? Yang menyuap dan yang disuap. Yang menyuap gue berarti sing nyalon. Sing disuap berarti sing arep nyoblos. Yang mau ngambil duit itu. Ar-rashi wal murtashi,
Sing nyuap karo sing disuap finnar. Kabehan mlebu neraka. Itu bukan saya yang mengatakan. Rasulullah SAW yang menyampaikan. 50.000 mlebu neraka. Some ya. 50.000 masuk neraka. Oh, sorry ya. 1 juta, 1 miliar pun gak akan kita mau. Ya. Orang yang beriman politiknya harus berbeda. Gak ada suap menyuap. Urung dadi wis nyuap apa maning? Nek wis dadi kelalen lagi ngolet ben balik modal kok. Ya. Politik di dalam agama kita tidak pakai suap menyuap, tidak pakai fitnah memfitnah. Ini jalan pintas biasanya. Ya, difitnah ini, difitnah itu, padahal tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada jegal menjegal. Ya. Orang yang berpolitik, orang yang beriman dan berpolitik, politiknya itu santun, bersih, sesuai dengan aturan agama. Kalaupun harus berkoalisi, maka koalisinya bukan karena kepentingan remeh, temeh sesaat. Tapi koalisinya adalah karena landasan kesamaan iman. Itulah politik yang Islami. Karena dia yakin betul bahwasanya yang akan dibawa ke akhirat itu adalah tali keimanan. Itu yang akan kekal abadi sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin." Orang yang saling berteman karib ketika di dunia, 2 orang saling berteman karib, perok banget. Itu nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat apa? Nomor pinten? 43. Ya. Orang yang berteman nanti pada hari kiamat, kalau di dunianya bukan landasannya ketakwaan, tapi landasannya cuma kepentingan sesaat, maka nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh. Makanya orang yang beriman ketika akan memilih pemimpin, prioritas utamanya adalah ini calon beriman atau tidak. Kalau tidak beriman, wis bubar, gugur sudah. Itulah orang yang beriman. Berpolitik harus berbeda. Bukan cuma karena, partene pada. Bukan. Karena sama-sama satu nopo? Satu wilayah. Karena enggak. Orang yang beriman itu ketika memilih pemimpin, landasannya jelas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang yang beriman tidak akan memilih pemimpin yang tidak beriman, orang yang kafir. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa taala, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali seandainya dalam rangka untuk menjaga diri dari sesuatu yang kalian takuti dari mereka. Kemudian Allah tutup, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah peringatkan kalian dari siksa darinya. Wa ilallahil masir, hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi yang ditulis ya nomor iku nggih. Niku surat Ali Imran. Coba ditulis. Monggo kelalen. Apa mboten ngasta pulpen? Surat napa? Ali Imran.
ayat 28. Surat apa? Ali Imran ayat 28. Surat Ali Imran surat nomor pinten? Nomor 3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Oke, surat Ali Imran ayat 28. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Intinya nggih Pak Bu, orang yang beriman itu harus beda. Beda napa ne? Akidahe setunggal. Terus ibadahe kali 3. Akhlake beda sekawan, muamalahe gangsal, bisnise 6, politike 7, cara milih pemimpinnya itu semuanya harus berbeda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Masih ada waktu, monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang masalah berpolitik. Tadi Bapak kan menjelaskan tentang suap menyuap ya Pak? Nggih. Kadang kan orang itu merasa tidak enak gitu loh ya Pak, terhadap yang dicalonkan gitu. Terus umpamanya saya menerima tapi saya diberikan kepada fakir miskin, itu gimana? Boleh apa tidak gitu? Kan saya umpamanya saya orang mampu dan saya tidak mau makan uang suap gitu Pak. Saya terima tapi diberikan kepada orang miskin, itu boleh apa enggak? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pakewuh. Apa? Pakewuh. Rikuh. Perasaan rikuh ini ada manfaatnya, ada bahayanya. Ada manfaatnya, ada bahayanya. Manfaatnya adalah rikuh kemudian jadi bertutur kata yang sopan. Itu berarti manfaat. Bahayanya apa? Contohnya tadi itu jenengan. Rikuh kalau nggak diambil gimana? Kalau misalnya kita ambil, walaupun nantinya kita berikan kepada orang lain, orang yang ngasih ini akan terus ketagihan untuk nyuap. Ya. Sehingga lama-lama dia akan terus terbangun di dalam pikirannya bahwa masyarakat ini gampang dibeli. Tapi kalau misalnya nih, gak usah banyak-banyak, yang hadir di sini saja nih. Yang pintar nih. 1.000 pada nih. Di korting ya. Misalnya 1.000 orang. 1.000 orang ini semuanya menolak suap. Insya Allah ke depannya Indonesia akan lebih baik. Seandainya kita yang ngaji ini esi pakewu, esi ora kepenak, apa maning sing orang ngaji. Orang yang tidak ngaji itu akan memperhatikan wong sing ngaji. Buanu kepriwe ya, dijukut ora ya? Oh, jebule dijukut. Berarti ora apa-apa ya. Padahal jenengan tadi katakan tidak dimakan sendiri. Tapi kan yang bagi nggak tahu. Yang bagi nggak tahu kalau jenengan itu tidak makan sendiri itu duit. Taunya jenengan nerima. Sekali saja insya Allah jenengan akan dititeni. Sekali jenengan menolak, jenengan akan dititeni. Esuk ora susah diwehi kae. Alhamdulillah. Ya. Itu contoh saya pernah kayak gitu, saya tolak, ngesuk-ngesuknya ra tau maning. Ana sing teka arep Pak Ustaz ye nyoblos anu ya. Ora, alhamdulillah. Ya, maka
Perhatikan baik-baik. Apalagi musim-musim kampanye. Ya. Apalagi menjelang coblosan, serangan fajar. Ya, waspada. Ya. Jangan sampai karena pakewo, karena perasaan rikuh, karena perasaan enggak enak, kemudian surga itu melayang. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih, ada yang lain monggo? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Budiman. Istri saya meninggal kurang lebih sudah 15 hari. Lah yang saya tanyakan begini, Pak. Dalam waktu sakit itu sholatnya perlu dikodo apa tidak maksudnya? Beliau ketika sakit itu 15 hari atau ketika sakit tidak sholat itu dalam keadaan koma napa mboten? Kalau dalam keadaan koma berarti tidak wajib. Beliaunya tidak wajib sholat sehingga tidak ada qadha. Ya, karena orang yang wajib sholat itu adalah orang yang dalam keadaan sadar. Kalau orang sudah koma, walaupun komanya lama sampai setahun misalnya, ada nggak orang seperti itu? Ada. Maka dia tidak wajib. Ibadah sudah tidak wajib. Dia bukan seorang mukallaf. Itu bahasa fikihnya. Mukallaf itu orang yang mendapatkan beban menjalankan perintah agama. Itu ada syarat-syaratnya supaya mukallaf. Harus balik, harus berakal, harus dalam keadaan sadar. Ya. Nah itu balik iya. Kemudian berakal iya. Cuman dalam kondisi tidak sadar dia. Maka seperti itu tidak wajib untuk sholat, termasuk untuk mengqadha tidak wajib. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih tadi? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menanyakan yang masih kaitannya dengan pilkada ataupun pilkades dan lain-lain. Biasanya dalam pilkada atau pilkades itu ada tim sukses. Kemudian tim sukses itu ada yang diberi uang operasional atau uang transport mungkin itu. Itu termasuk suap apa bukan itu, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kerjanya tim sukses apa gue? Cari masa. Pakai apa? Nah, berapa ya? Kalau misalnya cari masanya juga sama pakai duit, ya berarti ini malah tim ses suap. Ya. Kecuali kalau tim ses itu kerjanya adalah dengan menjelaskan program. Mengenalkan orang yang belum dikenal. Nuhun sewu ya. Sekarang ini orang yang jahat. Dengan permainan media bisa menjadi orang baik. Sebaliknya orang yang baik dengan permainan media bisa menjadi orang jahat. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang baik, akan tetapi dia nggak disukai sama media, karena baiknya itu jadi nggak disukai, karena jujurnya itu jadi nggak disukai. Kemudian kita ingin supaya orang ini dikenal sama masyarakat. Maka kita turun, kita jelaskan, Pak, ini orangnya baik. Cuman jenengan gak kenal. Karena memang gak di blow up sama media. Karena media itu memang ya banyak yang bisa dibeli. Walaupun tidak semuanya. Kalau itu kerjanya tim ses, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kerjanya tim ses tadi keliling untuk apa tadi? Bagi-bagi duit, ya tim ses suap namanya. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Tadi 3 pertanyaan. Ini untuk hadiah yang bertanya atau yang bisa menjawab pertanyaan? Yang menjawab pertanyaan. Oh, jadi bisa Ustaz menjawab ngasih pertanyaan nanti. Ya. Pertanyaan pertama. Untuk Ikhwan. Untuk bapak-bapak. Bapak duduk. Yuk.
Apakah akidahnya orang yang beriman? Angkat tangan. Tauhid. Masya Allah. Monggo silakan. Ibu-ibu. Siap, Bu? Ibadahnya orang yang beriman itu harus beda. Bedanya apa, Bu? Angkat tangan. Lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya berkualitas. Bagus. Pertanyaan ketiga. Buat ibu atau bapak? Umum. Sebutkan nama surat dan nomor ayat yang mengharuskan orang yang beriman memilih pemimpin yang beriman. Ali Imran ayat 28. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.